Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Di dalam Immortal Peach Garden, banyak orang terkejut. Para pembudidaya dari semua klan mengangkat alis, menyaksikan wilayah ini. Huang menghadapi anak muda yang hebat dari keluarga Ao. Mungkin ada pertempuran. Berapa banyak orang yang berani menghadapi Ao Gan di domain Mortal Dao? Selama tahun-tahun ini, dia tetap tak terhentikan di antara para pembudidaya di bawah tingkat keabadian sejati. Tak terkalahkan, sulit baginya untuk memenuhi lawannya. Heh, kamu cukup berani, agak berani. Saya telah mendengar apa yang Anda katakan. Aogan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, benar-benar tenang, senyum tipis di wajahnya. Saat menghadapi tantangan ini, dia tidak gentar. Armornya berwarna emas muda, seolah-olah seorang kaisar perang berdiri di sana, sangat heroik dan gagah berani. Namun, kamu juga agak terlalu sombong. Tempat macam apa ini? Itu adalah Pan King Manor. Berani berbicara padaku seperti ini? Apa kau percaya hanya dengan sebuah perintah, aku bisa membuat kepalamu jatuh? Kata-kata Aogan dingin, membawa niat membunuh yang samar. Apakah kamu pikir ini adalah halaman belakang keluarga Ao, bahwa dengan mengandalkan leluhur Raja Abadimu, kamu dapat mengarahkan jari dan memerintah orang-orang, memerintah semua di bawah langit? Si Hao menentang dengan kekerasan yang sama. Wajahnya halus dan cantik, tetapi pada saat ini, itu menjadi serius. Selain itu, ada kekuatan besar yang terpancar, sejenis aura kaisar yang menyebar. Ini adalah aura makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Kamu tidak terkendali, teriak Aogan. Sosoknya tinggi dan kokoh, wajahnya heroik, rambut panjangnya tergerai. Matanya dalam, sangat heroik, gayanya luar biasa. Selain itu, ada jenis kepercayaan diri yang kuat. Kamu mencari kematian. Si Hao juga mencaci maki pada saat yang sama. Wilayah yang tak terlukiskan terbentuk di sekitar mereka berdua, membentuk badai, membuat bunga persik berkilau yang tersebar naik ke udara lagi, memenuhi langit, aroma yang menyerang lubang hidung. Ini terlihat indah, tetapi sangat berbahaya. Itu adalah pelepasan jenis domain, yang secara serius mendistorsi kekosongan, membuat tempat ini berubah menjadi wilayah badai. Makhluk hidup apapun yang masuk dengan terburu-buru mungkin akan hancur menjadi bubuk. Saat ini, mereka berada dalam keadaan seimbang. Setelah itu rusak, akan ada bencana besar. Wajah para pembudidaya di sekitarnya semuanya berubah, dengan cepat mundur. Banyak perhatian orang tertarik ke sini, tempat ini sejenak menjadi sunyi. Bai Ze dan Zikun sejenak tidak berani berjalan untuk memberikan nasihat, menahan rasa takut terhadap Aogan itu. Mereka awalnya membimbing Si Hao dengan tepat melalui perintah abadi klan ini. Namun, belakangan, keluarga Pan juga ikut terlibat. Lepaskan King Yi, biarkan dia datang ke sini. Aogan berkata, tatapannya sengit seperti dua pedang abadi, melepaskan garis-garis pancaran pedang, mengintimidasi hingga ekstrim. Orang bisa melihat bahwa benar-benar ada pancaran pedang yang berputar-putar di dalam matanya. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan orang sepertimu bisa memesanku. Si Hao menatapnya dengan dingin dengan jijik. Tatapan King Yi lembut. Dia berdiri di sisi Si Hao, saat ini memutar kepalanya untuk melihatnya. Setelah 1000 tahun, mereka masih bisa bertemu lagi. Ini membuat emosinya naik turun sangat. Kemudian, dia melihat ke depan, berkata, Ao. Ekspresi Ao Gan tenang. Cara dia memandang King Yi dan Si Hao benar-benar berbeda, diam-diam menyelanya. Tidak perlu dijelaskan, tunggu sebentar. Matanya menjadi seperti ujung pedang lagi, menatap Si Hao dan berkata, ini adalah sesuatu antara aku dan kamu, jangan biarkan King Yi terlibat. Apa perlunya mengatakan begitu banyak? Jika Anda tidak yakin, maka bertarung saja. Si Hao masih memiliki baris ini. Di sekitarnya, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Alasan pertama adalah mereka terkejut melihat betapa kerasnya alam bawah ini Huang, berani melawan Aogan, yang kedua adalah hubungan di antara mereka. Banyak pembudidaya memandang ke arah King Yi,
justru wanita inilah yang menggerakkan hati anak muda keluarga Ao. Hanya apa yang begitu luar biasa tentang dia? Banyak orang mengangguk, merasa bahwa wanita berpakaian putih ini memang sangat cantik, sampai-sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa. Gayanya luar biasa, cantik dan dunia lain, jarang terlihat di dunia ini. Namun, mereka yang benar-benar memahami detail batin tidak banyak, hanya sebagian kecil orang yang mengetahuinya. Ada desas-desus bahwa pembudidaya wanita bernama King Yi ini sangat istimewa, diduga sebagai reinkarnasi abadi sejati kuno, apalagi King Yue yang sangat terkenal. Ini sangat mengejutkan. Bahkan sekarang, tidak ada bukti bahwa seseorang dapat bereinkarnasi. Begitu seseorang mati, mereka akan mati. Bagaimana seseorang dapat hidup kembali? Namun, peri King Yue berbeda. Sebelum meninggal, dia meninggalkan Wow, mengatakan bahwa dia akan kembali ke dunia sekuler ini, bahwa dia akan muncul lagi. Penampilan King Yi membuat legenda ini menjadi kenyataan. Di belakangnya ada bulan hijau, melepaskan aura abadi sejati itu. Keluarga Ao memiliki keabadian sejati yang hidup pada masa itu dan bahkan bertemu dengan peri King Yue. Mereka yakin bahwa bulan hijau ini sama dengan bulan yang dulu. Ini membuat keluarga Ao sangat terguncang. Mungkinkah setelah tubuh dan roh menghilang, reinkarnasi masih mungkin terjadi, seseorang masih bisa muncul lagi di dunia ini? Di mata keluarga Raja Abadi, nilai King Yi terlalu besar. Di masa lalu, peri King Yue adalah salah satu yang terbaik di antara makhluk abadi, tidak jauh dari alam Raja Abadi. Jika itu benar-benar reinkarnasinya, maka itu tidak terbayangkan. Beberapa orang percaya bahwa jika dia menentang surga dan kembali, dia pasti akan mencapai status Raja Abadi di dunia ini. Nilai terbesar adalah bahwa orang lain dapat menggunakan ini sebagai referensi. Jika mereka bisa berjalan di jalur reinkarnasi ini, maka untuk seluruh dunia kultivasi, untuk seluruh sejarah kultivasi, ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana orang normal bisa menarik minat Aogan? Namun, King Yi dikelilingi oleh selubung misterius, itulah sebabnya dia langsung tertarik ke arahnya. Aogan tergerak, sangat ingin secara pribadi menyingkirkan kerudung ini. Hebat, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan terhadap dirimu yang terhormat. Biarkan kami. Dua orang berjalan keluar dari belakang Aogan, satu laki-laki satu perempuan. Laki-laki gagah dan tinggi, perempuan cantik, keduanya dengan temperamen yang luar biasa, pengikutnya. Mereka berdua sangat kuat. Apakah perkelahian diizinkan di sini? Si Hao bertanya kepada orang-orang keluarga Pan. Kami akan memperlakukannya sebagai sesuatu yang menghidupkan, menunjukkan beberapa kemampuan surgawi. Pan Yi berjalan mendekat, tertawa terbahak-bahak. Jika bukan dia, yang lain dari keluarga Pan benar-benar tidak berani menanggapi. Tunggu aku. Si Hao meminta King Yi kembali. Dia menghadapi Aogan dan dua di sisinya sendirian. Kalian bertiga bisa datang padaku bersama-sama. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang menjadi terkejut. Huang ini benar-benar bukan hanya arogan tingkat normal, sepenuhnya menghadap Aogan, dengan sengaja menentangnya. Di daerah abadi sejati yang jauh, ada orang lain yang mendengar tentang gangguan itu. Mereka mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Orang nakal, terima hukuman. Laki-laki dan perempuan di sisi Aogan berteriak, maju selangkah, keduanya ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Tidak apa-apa, kalian berdua bisa datang padaku bersama-sama. Tatapan si Hao sangat tajam. Dengan mengangkat tangannya, matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar di sekitar telapak tangan dan jari-jarinya, guntur menerjang beruntun. Dia tahu mereka berdua cukup kuat, mereka yang bisa mengikuti di sisi Aogan secara alami luar biasa. Mereka adalah bagian dari yang terbaik di antara makhluk tertinggi, dua ahli yang sudah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Hong Long. Benar saja, ketika keduanya mengambil tindakan, Dao Agung itu bergemuruh, sangat menakutkan. Sayangnya, ini adalah pertempuran yang ingin digunakan si Hao untuk membangun dominasinya, dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Dia memusatkan energi esensinya dengan satu gerakan,
keterampilan Dao meletus hingga ekstrim. Dapat dikatakan bahwa serangannya saat ini tidak jauh berbeda dengan bentrokan hebat yang melibatkan lebih dari 1000 gerakan. Dia akan memutuskan kemenangan dan kekalahan dengan satu gerakan ini, memutuskan hidup dan mati. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan, tidak ada pilihan lain. Dong! Kekosongan meledak. Untungnya, ini adalah Pan King Manor, permukaannya tidak bergerak sama sekali. Pohon persik abadi tidak rusak karena seluruh manor ini adalah harta tertinggi, disempurnakan oleh Raja Abadi, tidak mungkin itu akan rusak. Pada saat itu, kilat melonjak seperti laut, membentuk bintang satu demi satu, menghasilkan sungai berbintang kosmos. Hal yang paling menakutkan adalah ada Kunpeng yang melebarkan sayapnya di lautan petir, pohon willow besar telah berakar di jantung alam semesta, menghasilkan metode yang tak tertandingi. Warisan Kaisar Petir, metode hebat Kunpeng, juga. Kemampuan surgawi dari roh penjaga alam itu. Seseorang berteriak ketakutan. Ada beberapa orang yang tergerak. Tidak satu pun dari 3 warisan besar ini yang sederhana, semuanya sangat kuat dan misterius. Hanya dengan satu gerakan, 3 kemampuan surgawi yang hebat digabungkan, muncul dalam kosmos petir, mengalir keluar. Metode rahasia pria dan wanita yang ditampilkan semuanya tersebar. Sementara itu, mereka sendiri bahkan lebih gemetar hebat, seluruh tubuh mereka berkerut, semua simbol pelindung tubuh terhapus. Mereka berdua batuk seteguk besar darah, langsung jatuh ke belakang. Semua tulang di tubuh mereka terus retak, hampir berubah menjadi 2 ledakan kabut berdarah. Tidak akan terlalu baik untuk mengambil nyawa dalam pertemuan terhormat persik keabadian, jadi aku akan meninggalkan kalian berdua dengan hidup kalian. Si Hao dengan tenang berkata. Ini segera memicu gelombang besar alarm. Banyak orang terkejut. Huang dari alam bawah ini sebenarnya sekuat ini, bahkan pengikut Ao Gan tidak sebanding dengannya. Pangeran Ao, terima kasih telah menemaniku di sepanjang jalan. Bibir merah King Yi terbuka, sebelum menunggu Ao Gan berbicara, dia melanjutkan, tolong jangan menyusahkan Huang, dialah yang saya tunggu-tunggu. Ketika kata-kata ini terdengar, itu segera membuat semua orang meledak. Ini adalah pemuda hebat dari klan Raja Abadi Ao Cheng, benar-benar menakjubkan, mampu menyapu semua lawan di jalannya, memiliki bakat untuk tak tertandingi di domain Mortal Dao, salah satu kebanggaan surga yang paling mempesona. Wanita ini benar-benar menolaknya, memilih Huang dari alam bawah. Tidak peduli seberapa kuat Huang, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Ao Cheng. Klan ini memiliki keabadian sejati, Raja Abadi yang tak tertandingi, terlalu kuat. Jika seniornya serius memberinya bimbingan, dia akan mencapai keabadian lebih cepat. Ini adalah benih dengan potensi untuk menjadi Raja Abadi. Seluruh keberadaannya mempesona, lingkaran cahaya surgawi di sekelilingnya, menarik perhatian semua klan. Banyak keluarga Dao Abadi ingin berhubungan dengannya dalam pernikahan, namun tidak bisa. Namun, wanita ini justru menolak Ao Gan begitu saja. Gangguan di sini sudah mengejutkan orang-orang yang lebih tinggi, makhluk abadi sejati terlibat. Lagi pula, bahkan ada beberapa raja abadi yang datang, jadi mereka tidak bisa membiarkan masalah dimulai. Jika Anda seorang pria, maka jangan bergantung pada seorang wanita untuk berbicara untuk Anda. Jika Anda dapat mengambil 3 langkah dari saya, maka saya mengakui bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan tantangan nyata terhadap saya. Kata Ao Gan. Dia maju selangkah demi selangkah, akan mengambil tindakan secara pribadi. Itu karena dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi, akan ada gangguan dari atasan segera, jadi dia harus mengakhiri semuanya dengan cepat. Berhenti membuang-buang waktu, aku sudah mengambil tindakan. Si Hao berkata, menatap mereka berdua di tanah. Segera setelah itu, pasangan pria dan wanita didukung oleh orang lain. Luka mereka terlalu serius, bahkan jiwa mereka sudah retak, merawat mereka tidak akan mudah. 3 gerakan, mari kita lihat apakah kamu bisa mengambilnya. Ao Gan berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengangkat telapak tangan. Ini benar-benar merepotkan. Bagaimana jika aku tidak sengaja membunuhmu?
Si Hao bahkan lebih mendominasi, berbicara seperti ini. Di sekitarnya, semua orang terkejut. Keduanya akan habis-habisan dalam 3 gerakan, memutuskan kemenangan dan kekalahan seperti itu. Membunuh. Aogan melepaskan teriakan. Tangan yang terangkat berubah tak terduga, telapak tangannya melepaskan cahaya kacau, terlalu menakutkan, menenggelamkan tempat ini. Si Hao melepaskan teriakan ringan, membentuk jejak tinju, menghadapnya langsung. Pada saat itu, dao besar berdesir antara langit dan bumi, pancaran kacau dan energi abadi mengelilingi mereka berdua. Kekuatan magis melonjak dengan kuat, kekosongan terkoyak oleh hukum alam, terlalu menakutkan, orang luar tidak bisa melihatnya dengan jelas, tidak bisa melihatnya. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, namun yang lainnya gemetar. Aura menakutkan itu mengintimidasi seseorang sampai ke jiwa mereka, membuat mereka merasa seperti membungkuk, tidak mungkin untuk berhenti. Dengan suara peng, tanah bergoyang dengan lembut. Keduanya terpisah, pancaran kacau dan energi abadi semuanya berhamburan, mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya. Aogan berbalik dan pergi, mengeluarkan dengusan. Aku akan menganggapmu lulus, memiliki hak untuk menantangku. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Huang sebenarnya sekuat itu. Berhentilah mencoba pamer, jangan tahan lagi. Jika kamu tidak melepaskan seteguk darah itu, kamu akan mengalami luka dalam. Si Hao berkata dengan dingin. Semua orang segera menjadi ngeri. Ini, apakah itu benar? Dengan suara sua, Pan Yi berjalan seperti hantu, tiba di samping Aogan, menyerang punggung bawahnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawanku juga? Aogan berteriak, tiba-tiba berbalik. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki darah ekstravasasi. Bantu Anda memeriksa tubuh Anda. Kata Pan Yi. Aogan terluka, apakah ini nyata? Seberapa menakutkan masalah ini? Orang-orang di sini semua tidak benar-benar percaya. Jika Aogan dikalahkan, bukankah itu berarti bahwa Huang dari alam bawah ini benar-benar memiliki kekuatan untuk memandang rendah semua orang di bawah level Immortal Dao? Hal semacam ini sangat sulit untuk mereka terima. Aogan memiliki ambisi melahap dunia, tak tertandingi di domain Mortal Dao, berasal dari keluarga Raja Abadi, memiliki kepercayaan diri seperti ini. Namun, Huang berasal dari dunia yang bobrok, Dao besar di sana tidak lengkap, dan bahkan memasuki zaman tanpa budidaya. Jika dia bisa menjadi tak tertandingi bahkan dalam kondisi ini, maka itu benar-benar tak terbayangkan. Peng! Aogan melakukan serangan telapak tangan, dan kemudian mundur, berkata, jika kamu ingin menghadapiku, aku tidak keberatan. Temukan tempat yang cocok dan kita bisa bertarung sampai mati. Salah. Pan Yi hanya memiliki kata ini, mengatakan ini kepada Aogan secara diam-diam. Kemudian, dia menyerah, tidak mengambil tindakan lagi, membiarkan Aogan menghadapinya dengan dingin. Banyak orang melepaskan napas lega. Mereka benar-benar takut Aogan terluka, dipukul sampai seteguk darah keluar. Tentu saja, ada beberapa yang merasa menyesal. Orang-orang ini benar-benar ingin melihat dengan jelas apakah Aogan terluka. Jika benar-benar ada seteguk darah yang keluar, maka itu benar-benar permainan yang harus ditonton. Aogan tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Huang, kurasa kamu salah perhitungan. Baru saja, saya bertukar telapak tangan dengannya, tetapi itu tidak memaksanya untuk muntah darah. Pan Yi mentransmisikan suara, sedikit tidak puas. Dia dengan paksa menanggungnya. Jika Anda bertukar beberapa serangan lagi dengannya, menyerang dengan kekuatan penuh, saya jamin dia tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran. Hong! Tiba-tiba, Pan Yi bergerak, bergegas keluar seperti naga berbentuk manusia, terlalu cepat, menyerang seperti guntur. Kamu berani. Aogan kaget dan marah. Dia memahami kekuatan Pan Yi dengan baik, tetapi pada saat yang sama tidak menyangka dia akan begitu mendominasi, berani menghadapinya sampai akhir. Dong! Langit runtuh dan bumi terbelah. Pan Yi melepaskan gerakan berat, menunjukkan kemampuan surgawi yang hebat. Darah tumpah dari sudut bibir Aogan,
melotot dan berkata, "Kamu berani menyerangku secara rahasia." Semua orang sangat khawatir. Itu karena benar-benar ada darah di mulut Aogan. Apakah dia terluka oleh Pan Yi? Haha, Pan Yi tertawa terbahak-bahak. Saya telah mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Huang tidak salah. Anda sudah terluka, hanya menahan seteguk darah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada beberapa yang hampir berteriak ketakutan. Berita ini terlalu mengejutkan. Baru saja, di bawah 3 serangan, pemuda hebat keluarga Ao terluka. Kamu berani menyerangku dari belakang, apalagi mempermalukanku dengan cara ini. Aogan berkata dengan dingin. Ketika dia berbicara sampai di sini, tubuhnya bergetar. Armor emas muda di belakangnya pecah, bekas tinju terlihat jelas. Pan Yi menggelengkan kepalanya. Pada tingkat kultivasi kita, siapa yang bisa menyelinap menyerang yang lain? Lupakan saja, karena kamu ingin mencari jalan keluar dari situasi memalukanmu, aku juga tidak akan mengatakannya lagi. Dia berbalik dan pergi, tidak mengatakan apa-apa. Namun, justru inilah alasan mengapa ekspresi Aogan pucat. Dia tiba-tiba berbalik, menatap si Hao dan berkata, "Segera, aku akan bertarung melawanmu. Adapun siapa yang lemah dan siapa yang kuat, hasilnya akan terlihat." Dia berbalik dan pergi. Tempat ini segera menjadi sunyi. Tempat ini benar-benar sunyi, semua orang terkejut, mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Ini bukan orang biasa, semua ahli. Setengah dari mereka percaya bahwa Aogan kalah dari Huang, setidaknya membuatnya menderita sedikit kerugian di bawah 3 serangan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Ini adalah anak muda yang hebat dari keluarga Ao, seseorang yang tak terhentikan, menyapu semua lawan, tidak pernah menderita kekalahan. Namun, hari ini, dia benar-benar terluka oleh Huang. Su Tuo dan Putri Yao Yue yang agung melihat kebenaran di balik ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Ini tepatnya Huang. Di alam bawah, dia menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain. Sekarang, setelah dia tiba di domain abadi, dia masih bisa memandang rendah semua klan. Hari ini, dia bahkan mengalahkan anak muda yang hebat dari keluarga Ao, bagaimanapun juga dia tangguh. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan yang lain. Mereka berasal dari berbagai klan besar domain abadi, tidak pernah percaya bahwa para pembudidaya dari dunia yang hancur itu dapat menantang mereka. Sekarang, prestasi mengejutkan Huang ini ada di depan mata mereka. Tentu saja, ada beberapa yang tidak percaya bahwa Aogan kalah, tetapi lebih percaya bahwa ini adalah hasil dari metode Pan Yi. Orang-orang ini membawa permusuhan terhadap si Hao, menunggu pertempuran sejati yang akan segera terjadi. Taman Persik Abadi sangat besar, dan juga sangat indah. Daunnya hijau berkilau, bunga persik merah muda, berserakan, buah merah cerah dipenuhi dengan aroma buah. Tamu dari berbagai daerah berbeda, ada wilayah abadi sejati dan wilayah pembudidaya mortal Dao, sehingga buah yang ditawarkan juga berbeda. Pada titik tertinggi, yang juga merupakan kediaman Raja Abadi keluarga Pan, beberapa Raja Abadi secara pribadi datang. Mereka tetap diam, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Energi kacau kabur di tempat itu, menutupi tubuh mereka. Sementara itu, di meja batu giok di depan mereka, ada obat abadi pohon persik abadi. Pohon umur panjang, obat abadi persik abadi, hanya ada pohon induk tunggal itu. Buah-buahan yang dihasilkan mengandung esensi dao abadi yang kaya, ini terutama benar ketika dipelihara secara pribadi oleh Pan King. Itu ditanam di tempat keberuntungan alami, mengandung fragmen dao yang hebat. Jenis buah ini, hanya dengan satu buah, selama orang normal memakannya, mereka bisa naik ke keabadian. Pewaris roh penjaga leluhur. Tepat pada saat ini, seorang Raja Abadi berbicara, seolah-olah dia hidup sejak jutaan dan jutaan tahun yang lalu. Suaranya tidak memiliki sedikit pun emosi, seluruh sosoknya kuno, diselimuti kekacauan utama. Dia seperti patung batu, saat dia berbicara, sebenarnya tidak ada riak sedikit pun, tidak bergerak sama sekali. Yang lain semua seperti ini,
seolah-olah mereka menjulang di sana sejak bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Mereka menerima penyembahan orang-orang di dunia, menikmati pembakaran dupa dari zaman yang hebat. Keluargamu telah mencari saat itu, roh penjaga leluhur itu sedang mengalami kelahiran kembali, tetapi aku mendengar kalian semua membunuhnya dengan kilat, meninggalkan karma. Kata Raja Pan. Kata-katanya bergema. Meskipun dia juga seperti fosil, nadanya berdering seperti pedang, membawa perasaan kekuatan yang kuat. Dulu, kami hanya ingin membawanya ke Immortal Domain, mungkin ada kesalahpahaman. Itu merobek petir dan pergi, kemungkinan besar jatuh ke tanah yang ditinggalkan. Tanah terlantar justru kandang itu, kan? Huang lahir tepat di sana, sepertinya dia dibesarkan oleh roh penjaga leluhur itu, tidak heran. Seseorang mengangguk. Jika Si Hao ada di sini di antara mereka, dia pasti akan terkejut. Mereka saat ini sedang mendiskusikan rahasia Dewa Willow, tepatnya alasan mengapa dia mendarat di desa batu saat itu. Petir tak berujung dan hukum yang tak tertandingi menyebabkan kehancuran tubuh Dewa Willow, hanya meninggalkan akar yang hancur. Ini sebenarnya karena beberapa Raja Abadi. Inilah tepatnya alasan mengapa Dewa Willow memulai dari awal. Kelahiran kembali dari keadaan sekarat, bagaimana bisa semudah itu? Dewa Willow membayar harga yang luar biasa, melupakan banyak hal. Bawa Huang, aku ingin menyelidiki keberadaan roh penjaga leluhur itu. Seorang Raja Abadi berbicara. Ada seorang teman lama yang telah berbicara, dan saya telah berjanji untuk memastikan keselamatannya. Pan King berkata tanpa ekspresi. Tempat ini menjadi sunyi. Beberapa Raja Abadi yang agung semuanya mulai berpikir sendiri. Mereka adalah eksistensi tertinggi, penguasa domain abadi, yang dapat langsung menebak beberapa perubahan karma. Ada jiwa yang hancur yang masih belum tersebar, apakah kamu membalas budi? Raja Abadi Ao Cheng bertanya. Aku tidak bisa membicarakannya. Raja Pan menggelengkan kepalanya. Ao Cheng, karena kamu pernah menunjukkan kilat sebelumnya, menyerang roh penjaga leluhur itu, bagaimana dengan keturunanmu yang mengukur Huang hari ini? Gunakan dia untuk mengungkapkan yang ada di belakangnya. Seorang Raja Abadi berkata dengan dingin. Kalian semua tidak boleh bertindak sembarangan. Pan King berkata dengan suara berat. Ini hanya pertukaran petunjuk antara generasi muda. Kata orang itu. Tempat ini segera menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara lagi. Kekacauan utama melonjak, beberapa sosok di sajadah menjadi kabur, hidup berdampingan dengan dunia, selamanya tak terpadamkan. Tidak lama kemudian, Immortal Peach Garden terguncang. Seorang abadi sejati muncul, menanyakan tentang gangguan dari sebelumnya. Ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa keabadian sejati memerintahkan orang untuk membangun platform. Batu ditumpuk, pilar surgawi berfungsi sebagai pagar, menciptakan arena. Karena ini adalah pertemuan terhormat, kalian semua akan diberi kesempatan. Ini akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau dari Mortal Dao. Siapapun yang menang akan dihadiahi dengan obat persik abadi yang abadi. Setelah tertelan, itu akan langsung memberikan keabadian. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh seorang abadi sejati kuno, leluhur tua keluarga Pan, posisinya kedua setelah Raja Pan. Semua orang menjadi kaget. Mereka benar-benar menganugerahkan obat persik abadi yang abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Persik abadi ini sedikit berbeda dari obat-obatan abadi lainnya. Ada desas-desus bahwa Pan King mungkin telah menjadi raja abadi yang tidak dapat binasa justru karena pohon persik abadi. Buah pohon persik sejati mengandung fragmen dao besar yang tak tertandingi, nilainya tak terbayangkan. Sampai-sampai beberapa orang berspekulasi bahwa inilah tepatnya bagaimana Pan King mencapai Dao pada awalnya. Penggarap di tingkat Mortal Dao awalnya diatur untuk bertemu di area luar Taman Persik Abadi, tetapi sekarang, mereka dibawa ke kedalaman hutan, memasuki wilayah abadi sejati. Arena itu sangat besar, menyerupai bidang, melepaskan energi abadi. Ini adalah panggung yang disempurnakan oleh makhluk abadi sejati, jadi tidak perlu khawatir tentang kehancurannya. Banyak orang tidak bisa duduk diam, meletus dengan suara bising. Penggarap domain Mortal Dao bergegas.
Cukup banyak orang yang ingin mencobanya, tetapi kemudian, mereka menahannya. Itu karena Pan Yi dan Aogan ada di sini, dan ada juga figur surgawi lainnya yang hadir di sini. Siapa lawan mereka? Aogan muncul, yang pertama menginjak panggung. Rambutnya tebal, sangat heroik, armornya mengalir dengan kemegahan yang mempesona, seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah orang-orang, memiliki aura yang mengintimidasi. Ada untaian energi kekacauan utama yang keluar dari tubuhnya. Dia mengolah kitab suci Raja Abadi, keterampilan daunnya lama mencapai puncak alam makhluk tertinggi. Aogan melangkah ke atas panggung, membuat hati yang lain langsung menjadi dingin. Bagaimana mereka bisa bertarung? Huang, apakah kamu berani bertarung? Teriak Aogan. Orang-orang keluarga Ao mengungkapkan ekspresi terkejut, terutama mereka yang telah mengunjungi makam alam, semuanya mengepalkan tangan. Mereka benar-benar ingin melihat Aogan mengambil tindakan, secara pribadi menaklukkan Huang. Ketika kakak laki-laki saya mengambil tindakan, siapa yang bisa menghadapinya? Kata Aokun. Dia masih tidak tahu bahwa belum lama ini, kakak laki-lakinya telah bertarung dengan Huang, sedikit ketinggalan berita. Itu karena beberapa orang dari klan ini baru saja bergegas. Kenapa aku takut padamu? Si Hao melompat keluar, naik seperti naga sejati, memasuki panggung. Di kejauhan, Si Yi, Little Sky King, Lan Xian dan yang lainnya semua datang, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Mereka semua sangat terkejut. Orang ini, saya awalnya berpikir bahwa dia hanya akan layu karena usia tua di alam bawah. Sepertinya berapapun usianya, dia tidak akan puas dengan yang biasa-biasa saja. Little Sky King berkata pelan. Dia baru saja memasuki domain abadi, namun dia sudah menghasilkan gangguan yang begitu besar. Layak menjadi Huang yang membunuh klan kaisar di perbatasan sunyi. Lan Xian berkata sambil menghela nafas. Huang, aku akan membiarkanmu menyaksikan warisan Raja Abadi sejati. Hari ini, aku akan menundukkanmu di depan semua orang. Aogan berkata dengan dingin. Aku akan membiarkanmu menyaksikan warisan yang aku buat, metode dan daoku sendiri. Suara Si Hao tidak keras, tetapi segera membuat banyak orang terdiam. Aogan menatap kosong, lalu dia mencibir. Terlalu egois dan sombong. Seorang kultivator alam bawah menciptakan metode. Dia berani membandingkannya dengan warisan Raja Abadi. Itu tidak lebih dari kata-kata membual, dia tidak mengakuinya sama sekali. Kamu sudah mencoba memasuki Void God Realm berulang kali, berkomplot melawan penjara kegelapan, mampir beberapa kali, hari ini, mari selesaikan semuanya. Si Hao memelototinya. Menghancurkan rencana besarku, hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Aogan berkata dengan dingin. Dia mengirim orang beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka kembali dengan semangat rendah atau menghilang tanpa pesan apapun. Wajah Si Hao sedingin es. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini, memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Bertahun-tahun yang lalu, leluhurku menuju ke dunia yang hancur dengan Raja Abadi, menangkap roh penjaga leluhur itu, kurasa dia adalah tuanmu, kan? Hari ini, kita juga bisa bertukar. Aogan berkata diam-diam. Apa katamu? Mata Si Hao langsung melebar. Masalah ini adalah sesuatu yang baru saja didengar Aogan. Keabadian sejati klan mereka secara pribadi memberitahu dia, mengatakan kepadanya bahwa dia hanya diizinkan untuk menang, kekalahan tidak diizinkan. Mata Si Hao sangat tajam. Latar belakang Dewa Willow, alasan mengapa dia mengalami bencana besar saat itu, semuanya selalu menjadi misteri. Sekarang, dia akhirnya belajar sebagian dari kebenaran. Huang, hari ini, aku akan menaklukkanmu. Aogan mengambil tindakan. Pancaran muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, memenuhi langit dengan kecemerlangan surgawi, tulisan suci terdengar di mana-mana. Dia meletus dengan niat membunuh, menampilkan kitab suci Raja Abadi Keluarga Ao. Raja Abadi Ao Cheng, karakter, Cheng, mewakili cahaya, makna yang kuat. Kitab sucinya juga diturunkan persis dari ini, benar-benar mempesona, pancaran kilat ke gunung dan sungai.
Sayap pedang bercahaya, tempelkan selamanya ke tubuhku. Aogan meraung, tubuhnya bergelombang dengan kabut abadi. Setiap pori di tubuhnya melepaskan energi pedang, berubah menjadi sayap pedang seperti bulu, dan kemudian dia bergegas membunuh si Hao. Ini terlalu menakutkan, seluruh tubuhnya seperti sayap pedang cahaya, tak terbendung, bahkan rambutnya seperti ini. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pancaran pedang yang luar biasa, menyerang si Hao dengan membunuh. Hong! Si Hao menampilkan metodenya sendiri, tubuh sebagai benih. Lautan reinkarnasinya bersinar, diagram yin yang terbentuk di perutnya, menyebar, mengelilingi seluruh tubuhnya. Saat ini, dia kebal terhadap semua metode, cincin surgawi yang mengelilingi tubuhnya. Membunuh. Dia melepaskan teriakan ringan, anggota tubuhnya terbuka, seolah-olah mereka adalah 4 ujung langit dan bumi, bahkan membuat langit dan bumi bergetar, mendominasi domain mortal Dao. Hong! Keduanya bentrok sengit, bertarung dalam jarak dekat. Kali ini, Aogan mempelajari pelajarannya, tidak melawan si Hao sampai mati dan bentrok sembarangan. Sebelumnya, dia sudah menderita kerugian besar. Warisan Ao Cheng Immortal King memperhatikan segudang perubahan, kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Dia secara alami ingin menunjukkan poin kuatnya. Namun, apakah si Hao semudah itu ditipu? Saat menghadapi sayap pedang yang bersinar, dia langsung melepaskan seni ekstrim pedang simbol rumput, langit dipenuhi dengan energi pedang, merobek sayap pedang. Bercahaya abadi, bersinar dengan gemilang di alam semesta. Aogan meraung. Pada saat itu, hanya ada seberkas cahaya yang tersisa di dunia ini, kemampuan surgawi yang tak tertandingi diturunkan oleh Ao Cheng Immortal King. Kegelapan terhapus, kekacauan utama terkoyak, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Kaisar tak tertandingi. Pada saat ini, si Hao tidak menunjukkan teknik berharga apapun, malah memacu 5 alam rahasia besarnya sendiri, dari laut reinkarnasi ke istana Dao, lalu ke 4 ekstrim, transformasi naga, dan akhirnya platform kenaikan. 5 alam rahasia seluruh tubuhnya bersinar, seluruh tubuhnya menjadi gemerlap, menampilkan misteri mendalam terbesarnya. Segera ada banyak pemandangan langit dan bumi yang tidak teratur di sekitarnya. Misalnya, naga sejati berkelok-kelok, Phoenix abadi melepaskan tangisan besar, teratai emas menutupi bumi, Raja abadi duduk di 9 surga besar, semua ini menyelimutinya. Ini bukan pemandangan biasa yang tidak beraturan, bukan gambar kosong, tapi malah bisa benar-benar melepaskan kekuatan bergerak dari surga yang mencapai bumi. Pertempuran ini sangat intens, tetapi semua orang bisa melihat teror Huang. Ketika adegan tidak teratur ini muncul, alam semesta bergoyang, suara kitab suci mengguncang dunia. Hong! Ketika pertempuran besar mencapai 1200 gerakan, Aogan diledakkan oleh adegan tidak teratur si Hao sampai dia batuk seteguk darah. Kemudian, si Hao membentuk jejak tinju, langsung menghantamkannya ke dadanya. Sebuah lubang berdarah yang langsung menembus tubuhnya muncul. Tinju si Hao menembus, menyerang Aogan, bermandikan darah sejati dari keturunan Raja Abadi. Dia mengangkat Aogan dengan satu tangan, menjulang di tengah medan perang, seolah-olah seorang kaisar turun ke bumi ini. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.